Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak atau Ibu dosen pembimbing bidang studi jaringan wireless and mobile yang telah meluangkan waktunya untuk menyimak presentasi ujian akhir semester eh, tahun ajaran 2024-2025. Perkenalkan, nama saya Ujang Kamun dengan NIM 220401010212, mahasiswa dari program studi PJJ Informatika. Akan sedikit memaparkan hasil dari tugas akhir yang diberi judul jaringan nirkabel dan seluler. Presentasi ini merupakan bagian dari penilaian akhir pada mata kuliah jaringan wireless and mobile yang saya susun berdasarkan hasil membaca dari studi pustaka dan studi kasus yang sangat relevan. Saya berharap presentasi ini dapat memberikan gambaran yang jelas, yang tentunya saya sangat terbuka untuk menerima masukan, kritik maupun pertanyaan dari Bapak Ibu dosen karena saya sadar masih banyak kekurangannya. Baik, tanpa berpanjang kata, izinkan saya untuk memulai presentasi ini. Di mana pada presentasi ini terkait dengan jaringan nirkabel dan seluler. Cara kerja protokol jaringan nirkabel di sini. Protokol jaringan nirkabel mengatur komunikasi data antara perangkat pengguna dan access point tanpa kabel fisik, mengatasi interferensi sinyal, penyesuaian frekuensi, dan menjaga stabilitas koneksi. Secara umum, protokol wireless access network bekerja dengan cara sebagai berikut. Yang satu, koneksinya optimal, di mana perangkat klien terhubung ke AV dengan sinyal terkuat. Selanjutnya, dalam pengiriman data, data dikirim dari kabel via standar IEEE 802.11 atau WiFi. Terus alokasi kanal AP mengelola frekuensi untuk hindari intervensi. De- Sedangkan hand handoff stabil. Protokol at- protokol atur perpindahannya itu antar AP yang koneksi stabil. Selanjutnya, dalam mengatasi keterlambatan data delay, beberapa pendekatan teknis diterapkan untuk mengatasi keterlambatan dan atau delay. Dalam jaringan nirkabel, diantaranya adalah adaptive modulation and encoding atau AMC, di mana dalam AMC ini menyesuaikan modulasi dan pengkodean sesuai kondisi kanal untuk efisiensi transmisi. Selanjutnya, OVDM. OVDM ini adalah
ortogonal, frekuensi deviation multiplexing, di mana membagi sinyal menjadi subcarrier ortogonal untuk tangani multifading. Selanjutnya, desain lintas lapis atau cross layer mengintegrasikan fungsi lapisan fisik atau AMC dengan protokol lapisan data atau ARQ untuk optimasi. Dan selanjutnya adalah delay tolerance network atau DTN, menyimpan data sementara hingga jalur komunikasi memadai. Selanjutnya, bagaimana cara mengelola jaringan untuk pengguna besar? Di sini untuk menampung banyak pengguna jaringan nirkabel memerlukan strategi dan teknik pengolahan yang efisien. Di antaranya, bagaimana memanage manajemen bandwidth dengan pembatasan bandwidth per pengguna dan kontrol akses merata. Contoh mikrotik dan micmon. Selanjutnya, quality of service atau QoS memprioritaskan lalu lintas data untuk aplikasi sensitif delay atau VOLV atau juga video streaming. Selanjutnya, penempatan AV optimal, di mana lokasi AV strategis dan pengaturan frekuensi untuk cakupan maksimal dan minim interferensi. Selanjutnya terus terakhir protokol routing efisien, di mana gunakan protokol seperti BGP untuk mengatur jalur data antar domain jaringan yang besar. Selanjutnya, bagaimana cara mendesain jaringan nirkabel skala besar itu? Merancang jaringan nirkabel untuk banyak pengguna dalam satu area jangkauan memerlukan teknik khusus. Di sini wireless distribution system WDS itu diperlukan koneksi antara AV nirkabel tanpa kabel UTP memperluas jangkauan. Sementara fleksibel perluasan mudah perform QoS juga baik. Sementara potensi penurunan throughput rentan interferensi. Selanjutnya pengaturan QoS, di mana prioritaskan lalu lintas data juga perform jaringan stabil. Aplikasi penting diprioritaskan kurangi delay dan paket loss. Dan konfigurasi kompleks butuh monitoring. Selanjutnya penempatan AP optimal, di mana posisi AP ditentukan via evaluasi jangkauan sinyal dan interferensi. Sementara maksimalkan cakupan, kurangi intervensi, tingkatan dan kapasitas. Perancangan, perencanaan matang, biaya instalasi. Itu adalah bagaimana mengelola jaringan wireless agar menampung user atau klien dalam jumlah besar. Dan itu tekniknya yang penting untuk diterapkan. Selanjutnya, mekanisme routing jaringan nirkabel. Routing menentukan lintasan optimal paket data. Harus hemat energi, tanggap topologi, dan hindari kemacetan. Secara umum, mekanisme routing pada jaringan wireless dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu dua jenis utama ya. Ya. Di mana ada proactive routing
Setiap node menyebarkan data routing rutin, simpan, tabel jalur terbarui, contoh OLSR dan OSPF. Reactive routing bentuk jalur komunikasi dinamis saat permintaan data muncul, kurangi beban jaringan, contohnya ODV. Dan geographic based routing, algoritma khusus WSN, atasi routing hola via posisi geografis, contoh swing routing protocol. Selanjutnya, bagaimana ekspansi jaringan internet lebih luas, yaitu untuk memperluas jangkauan dan melayani lebih banyak pengguna. Beberapa pendekatan teknis dapat diterapkan. Satu, penambahan AP strategis. Menyebar AP tambahan di lokasi strategis untuk memperluas jangkauan. Antena gain tinggi menggunakan antena directional, misalkan ke train, untuk memperbesar daya tangkap dan pancar sinyal. Wireless Distribution System (WDS) menghubungkan beberapa AV kabel tanpa kabel fisik tambahan. Selanjutnya loading balancing atau LCMP membagi beban lalu lintas data ke beberapa route atau koneksi internet. Baik, ini kesimpulannya dan rekomendasinya. Pengelolaan dan pengembangan jaringan nirkabel yang efektif membutuhkan kombinasi desain teknis yang matang, penerapan protokol yang tepat, serta pemantauan dan penyusunan berkala. Di sini ada desain teknisnya adalah penting perencanaan AV, WDS, dan antena gain tinggi. Protokol tepat, penggunaan IE 802.11, AMCOFDM, DTN, GOES, dan routing atau proaktif reaktif. Sementara pemantauan berkala juga harus selalu dijalankan, monitoring traffic keamanan, dan penyusunan konfigurasi untuk stabilitas. Demikian presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.